Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ananda soleh dan soleha. Ya, sabahan nur barakallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Selamat pagi ananda soleh dan soleha semuanya. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga saja anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar lagi, yaitu pelajaran Quran Hadis. Sudah siap ananda semuanya untuk mendapatkan ilmu baru pada hari ini? Ya, insya Allah siap, barakallah. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Kita baca sama-sama ya. Wahid, isnai, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, ananda soleh dan soleha semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang keutamaan sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menghafalkan hadis tentang sholat berjamaah. 2. Siswa dapat memahami pengertian sholat berjamaah. 3. Siswa dapat memahami kandungan tentang hadis sholat berjamaah. Sedangkan yang keempat, siswa dapat menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Baiklah anak-anak, sekarang kita langsung saja melihat ke poin yang pertama, yaitu pengertian sholat berjamaah. Nah, anak-anak, sholat berjamaah menurut bahasa artinya adalah, ada yang tahu? Iya, benar sekali, yaitu berkumpul atau kumpulan. Nah, sholat berjamaah biasanya dipimpin oleh siapa anak-anak? Iya, benar sekali, yaitu oleh seorang imam. Sedangkan secara istilah, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Siapa yang tahu kira-kira sholat berjamaah itu hukumnya apa ya? Iya, hebat sekali, yaitu sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad itu apa artinya? Barakallah, yaitu artinya sunnah yang dianjurkan atau yang diutamakan. Karena Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakannya sholat berjamaah. Karena muakkad itu kedudukannya mendekati dengan wajib. Maka dalam hal ini, sholat berjamaah memiliki nilai lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sholat sendirian. Soleh dan soleha, ternyata sholat berjamaah itu ada hadisnya loh. Anak-anak mau tahu bunyi hadis sholat berjamaah? Yuk kita lihat bersama-sama. Bunyi hadis tentang sholat berjamaah yaitu, simak baik-baik ya soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Umar anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Kita ulang sekali lagi ya bersama-sama. An Abdillahi bin Umar anna Rasulallahi
sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tentang salat berjamaah, di sini anak-anak harus mengetahui bahwa pahala sholat berjamaah sangat besar daripada pahala sholat sendirian. Kenapa? Karena hal tersebut sudah tertera dalam hadis, yaitu akan mendapatkan pahala 27 derajat. Sementara jika anak-anak melaksanakan sholat sendirian, maka pahalanya hanya 1 derajat saja. Coba sekarang anak soleh dan soleha mau pilih pahalanya 27 derajat atau mau pilih pahalanya 1 derajat? Iya, pastinya anak-anak semuanya mau pilih pahala yang 20 derajat kan? Iya, hebat sekali. Berarti mulai dari sekarang anak soleh dan soleha semuanya boleh melaksanakan sholat berjamaah. Nah, di sini Bu Irma yakin sekali pasti anak soleh dan soleha semuanya sering kan melakukannya, sholat berjamaah dengan ayah, dengan bunda, maupun di masjid. Soleh dan soleha, ada yang tahu mengapa sholat berjamaah itu sangat dianjurkan? Iya, barakallah, karena sholat berjamaah mempunyai keutamaannya. Ada yang tahu apa saja keutamaannya? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, Allah melipat gandakan pahala sholat sampai 27 derajat. Yang kedua, menjalin persatuan dan kesatuan sesama muslim. Nah, di sini apabila kita bersatu 5 kali dalam sehari, yaitu pada saat kita sholat berjamaah di masjid, pasti akan muncul rasa kasih sayang antar sesama muslim sehingga akan timbul rasa. Yang ketiga, menganjurkan hidup disiplin. Nah, sholat berjamaah menganjurkan kedisiplinan, yaitu pada saat makmum berdiri di belakang imam dan dengan sabar mengikuti gerakan-gerakan imam, hal itulah pasti akan mengajarkan kedisiplinan dalam kehidupan. Yang keempat, menghindari sifat menang sendiri atau egois. Salat berjamaah mengajarkan kita persamaan, baik orang kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, semuanya sama. Melakukan berdiri, sujud, dan rukuk kepada Allah. Berikut yang kelima, yaitu melatih kesabaran dan melatih emosi. Nah, di sini setiap makmum pasti dilatih kesabarannya untuk tidak mendahului gerakan imam. Kemudian yang keenam, terhindar dari api neraka sekaligus bisa menyelamatkan dari sifat munafik. Yang ketujuh, malaikat akan memohon ampunan dan berdoa kepadanya. Yang terakhir, terlindung dari pengaruh godaan setan. Nah, itu tadi anak soleh dan soleha semuanya, hadis dan keutamaan sholat berjamaah. Mari sama-sama anak-anak ibu mulai dari sekarang membiasakan diri untuk selalu sholat berjamaah.
karena begitu banyak manfaat yang akan kita peroleh nanti. Semoga Allah mudahkan langkah dan niat kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Irma mohon maaf bila ada kata yang salah. Bu Irma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.